Halo semuanya, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya deket banget deh sama kita semua. Perasaan capek dan kewalahan gara-gara dunia digital yang gak ada hentinya minta perhatian kita. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita? Pasti pernah kan? Niatnya cuma mau cek notif bentar, tahu-tahu udah sejam, 2 jam aja lewat. Rasanya waktu kayak dicuri gitu aja. Kamu nggak sendirian kok. Nah, perasaan capek dan gak produktif abis scrolling tanpa tujuan itu ternyata bukan cuma perasaan doang, itu beneran ada namanya, kelelahan digital atau digital fatigue, semacam kelelahan mental dan fisik karena kita terus-terusan pakai media digital. Ada lagi nih istilah yang lebih gaul dari Gen Z, yaitu brain rot. Ya, secara harfiah artinya pembusukan otak. Ini cara mereka gambarin perasaan otak yang kayak nge-lag atau berkabut setelah kebanyakan nonton konten-konten pendek yang sebenarnya nggak butuh mikir sama sekali. Jadi kok bisa sih kita sampai kayak gini? Nah, buat nemuin solusinya, kita harus ngerti dulu nih, sains di balik kenapa layar HP kita tuh adiktif banget. Kuncinya ada di satu zat kimia di otak kita. Kenalan dulu yuk sama dopamin. Ini sering disebut hormon bahagia. Gampangnya gini, setiap kita lakuin sesuatu yang asik, otak kita ngeluarin dopamin yang seolah-olah bilang, "Wih, enak nih, ulangin lagi dong." Siklusnya tuh simple banget, tapi super efektif. Ada notifikasi, itu pemicunya. Terus kita jadi pengen ngecek. Kita buka deh aplikasinya, dan rewardnya, video lucu atau like yang bikin dopamin keluar. Nah, siklus ini muter terus, ngelatih otak kita buat nyari-nyari hadiah digital itu lagi, dan lagi. Dan yang paling penting, ini bukan sepenuhnya salah kamu loh. Aplikasi-aplikasi medsos itu emang sengaja dirancang buat bikin kita kecanduan. Mereka tahu banget cara kerja dopamin dan manfaatin itu biar kita nempel terus di layar. Bayangin aja kayak mesin slot digital. Kamu terus scroll karena nggak pernah tahu kapan nemu video viral berikutnya atau postingan yang dapat banyak like. Justru ketidakpastian ini yang namanya penguatan acak atau variable reinforcement yang bikin nagih banget. Oke, jadi otak kita kejebak di siklus ini. Terus, emangnya kenapa? Apa sih dampaknya di kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat gimana ini ngaruh ke kesehatan fisik dan mental kita. Coba lihat angka ini. Gila kan? Rata-rata orang Indonesia itu ngabisin lebih dari 6 jam sehari di depan layar. Salah satu yang paling lama di dunia. 6 jam. Itu 3 kali lipat dari batas maksimal yang disaranin, yaitu cuma 2 jam per hari. Dampaknya, wah macam-macam banget. Dari yang fisik, kayak jadi susah tidur gara-gara cahaya biru dari layar, risiko mata minus nambah, sampai ke masalah mental yang serius. Ada yang namanya nomofobia. Itu tuh rasa takut pas jauh dari HP. Terus jadi susah fokus. Dan yang paling parah, bisa ningkatin kecemasan dan depresi. Kutipan ini benar-benar ngena ya. Teknologi seharusnya bikin kita nyambung, tapi kalau kebanyakan malah bikin kita ngerasa sendirian dan putus dari diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengar itu semua mungkin kedengarannya serem ya, tapi tenang, ada kabar baiknya. Kita bisa kok ngambil alih kendali. Nah, sekarang kita bakal bahas gimana caranya kita bisa mulai meriset otak digital kita. Tujuannya bukan buat ngebuang HP ya. Teknologi itu kan alat yang keren banget. Kuncinya adalah gimana kita pakainya dengan sadar dan sengaja. Kita bakal bahas 2 teknik utama buat ngebantu kita. Detox digital sama puasa dopamin. Detox digital itu nggak harus ekstrim kok. Mulai aja dari hal-hal kecil yang gampang dilakuin. Coba deh pilih satu dari sini. Mungkin matiin notif-notif yang nggak penting, atau komitmen nggak bawa HP ke kasur. Langkah-langkah kecil kayak gini aja udah ngebantu banget buat ngasih jeda ke otak kita. Nah, kalau kamu siap buat naik level dan benar-benar mau ngelatih fokus lagi, ada nih teknik yang lebih canggih. Namanya puasa dopamin atau dopamine fasting. Ini cara yang ampuh banget buat merebut kembali kendali atas perhatian kita. Gini cara kerjanya. Ini dipopulerkan oleh Dr. Cameron Spa. Tentukan waktu misal 2 jam buat fokus ke satu kerjaan. Taruh HP kamu di ruangan lain. Nanti pas muncul rasa pengen scrolling, dan itu pasti muncul, cukup sadari aja perasaannya, bilang nanti aja, terus balik lagi kerja. Ini kayak ngelatih otot pengendalian diri kita. Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Intinya adalah, kita harus berubah dari yang tadinya pasif dan reaktif, jadi lebih proaktif dan sengaja dalam ngejalanin hidup digital kita. Jadi, ada 3 hal penting yang perlu diingat. Pertama, sadari masalahnya. Kedua, pahami kenapa ini terjadi. Ingat, ini bukan kelemahan pribadi, ini karena desain. Dan ketiga, bertindak. Mulai dari yang kecil, coba strategi yang tadi kita bahas, dan bangun kebiasaan baru pelan-pelan. Pada akhirnya, ini soal mengubah hubungan kita sama teknologi. Kita yang pegang kendali, bukan algoritma. Biar teknologi jadi alat kita, bukan kita yang jadi budaknya.
Aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Perhatian kamu itu salah satu aset paling berharga yang kamu punya. Pertanyaannya, siapa yang kamu izinkan buat mengendalikannya? Coba direnungkan. Makasih banyak udah nyimak.